Bang. Ya, kalau udah kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini menjelaskan dan merumuskan momen inersia. Nah, sebelum sebelum melihat soal yang ini tuh sebenarnya bentuk ini tuh mirip kayak bentuk yang ini ya. Jadi bentuk yang ini tuh kalau diputar di pusat masanya, di tengah-tengahnya. Jadi kalau kita putar di pusat masanya, rumusnya itu ini. Momen inersia sama dengan setengah M buka kurung A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, ini momen inersia saat di pusat kayak gini. Nah, terus kita coba lihat soal yang nomor 4 ini. Balok bermasa 0,17 kg. Memiliki dimensi A sama dengan 3,5 cm, B-nya 8,4 cm, dan C 1,4 cm. Jadi A itu yang ini, B itu yang ini, C itu si balnya ini ya. Tentukan momen inersia saat diputar di ujung ini. Gitu. Nah, kalau kita pengen menggeser momen inersia, jadi kita udah tahu momen inersia di pusat ini, di sini ya, di pusat ini, itu ada yang namanya momen inersia pusat. Nah, momen inersia pusat nilainya 1/2 M buka kurung A 1/12 ya, dikali M buka kurung A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini tuh rumus yang ini. Per 2 ya. Ini 1/2 ya, salah ya. Ini tuh sebenarnya bukan 1/2 nih, harusnya ini 1/12 nih. Ini ada kesalahan nih. Ini harusnya 1/12. Jadi ini benar 1/12 M dikali A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, ini momen inersia di pusat. Nah, karena soal ini itu dia minta di ini ya, di pojok ini, maka kalau kita menggeser momen inersia, jadi momen inersianya itu sama dengan momen inersia pusat tambah sama massa dikali pergeserannya pangkat 2. H ini tuh geserannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini momen inersia pusatnya itu yang ini. Saya tulis aja lah ya biar singkat. Ini saya tulis I pusat ditambah sama pergeserannya. Pergeserannya di sini M. Terus di sini hanya itu kita coba lihat di bagian yang A dulu. Yang A itu kan di sini ya. A itu yang bagian ini. Berarti kalau ini saya tarik garis kayak gini, nah kita lihat jarak dari sini ke pergeserannya yang di sini. Berarti yang ini tuh berapa nilainya? Nilai dari sini ke sini tuh berapa? Jadi saya punya panjang kayak gini kan. Saya punya panjang kayak gini. Nah, ini ternyata A nih. 1,75. Ini tuh A nih. Nah, terus saya pengen ambil dari sini ke sini. Berarti A/2 ya. A/2. Atau yang tadi tuh ya disebutin tadi, yang ngomong tadi siapa? Dea, Bang. Dia ya. Oke, sama aja. Cuman di sini saya pengen nulisin karena ini A, cuman kita ambil setengahnya. Jadi di sini tuh A/2. Jadi di sini A/2 dipangkatkan 2 ditambah. Sekarang kita lihat yang B. Ya, yang B itu di sini ya. B itu kita coba tarik ke sana, garis ke sini. Gitu ya, garis ke pinggir ini. Terus kita lihat di bagian ini, jarak dari sini sampai ujung sini. Nilainya berapa nih? Yang ini. B/2, Bang. Benar ya, B/2. Jadi di sini B/2 dipangkatkan 2. Ini siapa yang jawab? Juni, Bang. Juni ya. Juni. Oke, nah ini udah. Berarti ini saya coba rapihin ya. M. Terus di sini A pangkat 2 hasilnya A pangkat 2. Di bawahnya A pangkat 2 hasilnya 4. Ditambah yang ini B pangkat 2 jadinya B pangkat 2. Yang bawahnya 2 pangkat 2 hasilnya 4. Gini. Nah, habis itu di sini ini saya tulis aja ya, I pusat dulu. Terus sama dengan ini saya tulis ulang juga momen inersia pusat ditambah. Nah, yang ini kan ada 1/4, ini ada 1/4. Di ini bisa keluar. Jadi saya tulis 1/4 M dalam kurung yang ini tuh A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Gitu. Di 4-nya dikeluarin. Udah sampai sini, baru nih kita masukin si ini momen inersia pusat ya.
Momen inersia pusatnya saya masukin. Jadi di sini 1/12 M dalam kurungnya A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah yang ini 1/4 M di sini A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, kalau kita lihat ini tuh bentuknya sama kayak yang ini. Bentuknya sama. Berarti bisa kita jumlahin, ya kan? Nah, tapi di sini penyebutnya beda. Yang ini 12, yang ini 4. Oke? Penyebutnya beda nih, berarti harus kita samain penyebutnya. Nah, penyebutnya biar lebih enak kita jadiin 12 semua ya. Yang ini 12, yang ini masih 4. Berarti kita kali dengan 3 ya, supaya jadi 12. Di atasnya kita kali 3 juga, gitu. Nah, kalau dicoret kan hasilnya tetap 1/4 ya, kalau dicoret. Jadi ini saya coba manipulasi sedikit ya, di Matdas. Jadi yang bawah kita kali 3, yang atas kali 3, biar sama. Jadi yang bawah ini kan hasilnya 12 ya, udah sama penyebutnya. Yang ini 1 kali 3 hasilnya di sini 3. Oke, ini hasilnya 3. Berarti di sini saya tulis ulang sama dengan 1/12 di sini M, yang ini A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ditambah yang ini tuh 3, yang bawahnya 12. Tuh, ini kita tulis ulang aja, M A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Gini. Nah, ini udah sama, berarti tinggal kita jumlahin aja. 1 ditambah 3, hasilnya 4. Bawahnya 12, ini tinggal kita tulis M A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini hasil penjumlahannya. Ini kita bagi sama 4, hasilnya 1. Ini kita bagi sama 4, hasilnya 3. Jadi sama dengan 1/3 M A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi ini jawaban momen inersianya. Gitu, sampai sini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Permisi Bang, saya mau nanya. Bang, Gimana? Ya, masuk. itu Bang yang C-nya kenapa nggak ikut ya Bang? Kurang ngerti. Yang C-nya itu diabaikan aja. Jadi sama lah kayak gini ya. Ini kan A, panjangnya A. Yang ini lebarnya B. Nah, ini tuh C nih sebenarnya. C-nya ini ya diabaikan aja. Jadi ini tuh ketebalan ya, ketebalannya diabaikan aja. Ambil yang A sama B-nya aja. Jadi sama, tinggal kita ambil sama A sama B-nya aja. Jadi nggak usah kita ambil. Itu Bang nggak ngerti kenapa C-nya nggak usah diambil Bang. Gimana ya? Karena kalau kita gini ya, jadi momen inersia itu kayak pusat massa. Jadi kalau kita punya kayak gini, yang kita ambil pusat massanya itu kan yang di tengah aja kan, yang di tengah ya. Nah, kita tahu misalkan jarak dari sini ke sini itu B, jarak dari sini ke sini itu A. Tuh, jadi yang kita perhitungkan cuma A sama B-nya. Terus kalau ini itu ketebalan juga, kalau di bagian ketebalan, gambarnya gimana ya? Gambarnya gini lah. Gambarnya kayak gini. Nah, cukup kita ambil tengahnya juga. Nah, gitu kan. Kita ngambil tengahnya. Nah, tengahnya ini itu bisa kita ambil dari si B sama si A-nya. Gitu. Nah, ketebalannya ya nggak kita abaikan aja gitu. Itu sih. Jadi Bang kalau dalam suatu benda nih, tebalnya itu besar ya kan, lebih besar dari panjang dan lebarnya. Jadi pusat massa, momen inersianya itu sama ya Bang, sama yang ketebalannya itu yang lebih kecil gitu. Coba ulang lagi gimana? Jadi ada nih kan benda Bang, yang ketebalannya itu besar dibandingkan benda yang ketebalannya itu kecil Bang. Jadi momen inersianya itu sama ya Bang dua-duanya. Um, Sebenarnya tergantung sih ya. Kalau kita pengen pakai C, berarti yang kita coba ambil ini kan bagian ininya aja ya. Kalau kita pengen pakai C, berarti kita ambil yang ini ya, bagian ini. Jadi kita ambil bagian yang ini. Yang ini tuh C. Nah, yang ini C. Terus panjangnya ini ke sini itu B. Itu berarti nanti yang kita ambil C sama B-nya.
A-nya kita abaikan. Karena kita ngambil di pusat di tengah sini. Gitu. Ngambil di pusatnya di sini. Karena muternya itu nanti muternya gini. Muternya di sini kan. Kalau di E. Karena ini muternya tegak, berarti C-nya bisa kita abaikan. Gitu. Gitu sih. Terus saya gitu sih. Oke, Bang. Terima kasih ya, Bang. Oke. Kalau nggak ada, ini tinggal kita masukin ya nilai-nilai yang kita ketahui. Sama dengan 1/3, M-nya itu 0,7 ya. 0,17. Terus dikali A-nya. A-nya itu ini ya. A-nya ini kalau kita ubah ke meter jadinya 3,5 dikali 10 pangkat minus 2. Ini udah ke meter ya. Terus yang B ini itu sama dengan 8,4 dikali 10 pangkat minus 2. Ini udah ke meter. Jadi tinggal kita masukin aja 3,5 dikali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2 ya. Dipangkatkan 2 ditambah 8,4 dikali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2 juga gitu. Nah, ini dihitung aja. Kalau dihitung nanti hasilnya itu sama dengan 4,7 kali 10 pangkat minus 4. Satuannya sama kilogram meter pangkat 2 gitu. Tapi intinya cara ngedapatin ininya udah bisa lah. Dapatin ininya. Itu untuk soal nomor 4. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5 menjelaskan dan merumuskan momen inersia juga nih. Soalnya ketika dilepaskan dari keadaan diam. Kalau udah keadaan diam berarti di sini kita udah tahu ya. Pasti ada V0 nih di sini. V0 sama dengan 0. Balok 2 jatuh sejauh 75 cm. Jadi di sini balok 2 itu kan yang ini ya. Berarti balok 2 ini nanti jatuh nih. Jatuh misalkan di sini ya. Misalkan di sini. Terus sejauhnya ini saya anggap ini tuh apa ya? Sejauh H lah ya. Sejauh ini. Jadi di sini kita punya H sama dengan 75 cm atau sama dengan 75 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini udah ke meter. Dan dalam 5 sekon. Jadi di sini ada T sama dengan 5. Jadi balok 2 ini jatuh sejauh 75 cm dalam 5 detik tanpa terjadi slip antara tali dan katrol. Berapakah yang A kecepatan balok? Di sini ditanya yang A percepatan balok. Pertanyaan yang A percepatan balok. Kita coba jawab dulu yang A dulu ya. Jawab yang A. Nah, di sini kita coba lihat ini tuh kan jatuh ya. Ini jatuh. Berarti nanti kita bisa pakai persamaan apa? GLBB ya. Jadi kita pakai GLBB. Ini. Persamaan GLBB itu ada yang bentuknya kayak gini. S sama dengan V0T ditambah setengah AT. Ini kan ada bentuk persamaan ini. Nah, di sini S ini itu merupakan besar jatuhnya, nilai jatuhnya yaitu H. Berarti S ini bisa kita ubah jadi H. Terus V0 di sini diketahui V0-nya itu 0. Berarti di sini 0 ditambah setengah A T pangkat 2 ya. Ini. Nah, terus di sini karena kita pengen mencari A, berarti di sini saya tulis ulang ya, H sama dengan setengah AT pangkat 2. Jadi kita pengen mencari A-nya. Berarti 2-nya bisa pindah ke sana, jadinya 2H. Terus T-nya bisa pindah ke sini sebagai pembagi. Dibagi T pangkat 2 sama dengan A. Jadi di sini kita dapat persamaan A-nya. Nah, terus di sini kita tulis ya sama dengan ya A. Di sini 2 dikali H. H-nya itu yang ini 75 dikali 10 pangkat minus 2 dibagi sama T. T-nya itu 5 dipangkatkan 2. Ini. Nah, ini dihitung aja A-nya. Kalau dihitung di sini tuh hasilnya itu sama dengan 0,06 meter per sekon pangkat 2. Tuh, jadi kita udah dapat nilai A-nya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Cukup, Kak. Oke, kalau cukup kita lanjut ke soal yang B. Yang B
tegangan tali T2 dan T1. Jadi yang ditanya itu T2, ini T ya, T2 dan T1. Nilainya berapa? Nah, berarti di sini kita coba uraikan gaya-gaya yang bekerja pada si balok ini. Jadi di sini kita coba gambarin lah ya. Yang ini ada massa, berarti di sini ada gaya berat yang nilainya itu W1. Yang ini ada massa, berarti di sini ada gaya berat yang nilainya itu W2. Terus di sini ada T, gambar gayanya T1. Di sini tuh ada T2. Ini. Nah, terus kita coba lihat dulu ya, lihat yang nilainya T mana ya? T2 dulu lah ya. Kita coba jawab T2 dulu. Cari T2. Nah, kita lihat yang benda 2 ini. Yang benda 2 ini kalau kita lihat arah geraknya itu kan ke bawah ya. Arah geraknya ke bawah. Oke. Nah, kita bisa tulis di sini sigma Fy itu sama dengan M dikali A. Yang arah geraknya ke bawah itu positif, yang ke atas negatif. Yang ke bawah itu kan si W2-nya ya. W2 yang arahnya ke atas itu yang si T-nya ini, T2 ini. Arahnya ke atas. T2 sama dengan M2 dikali A. Nah, karena kita pengen nyari T2, T2-nya saya pindahin ke kanan. Jadi positif T2, M2-nya saya pindahin ke kiri ya. Jadi M2A. Jadi minus. Yang ini pindah ke kiri minus. W2 ini itu saya tulis jadi M2 dikali G. Gini. Nah, ini ada M, ini ada M. M-nya bisa kita keluarin, jadi di sini G min A sama dengan T2. Ini bisa langsung aja kita hitung ya. M2-nya di sini tuh berapa ya nilainya? 500 gram. 500 gram berarti bisa kita tulis ya di sini M2 sama dengan 500 gram. Berarti sama dengan berapa? 0,5 0,5 kilogram ya. kilogram, Bang. Benar ya. Tadi siapa? Jonathan, Bang. Jonathan. Terus M1 460. Ini berapa nih? M1 berarti 0,46 46. kilogram ya. Itu. Nah, ini M2 tinggal kita masukin hasilnya tadi 0,5. G-nya itu karena nggak diketahui kita pakai aja 9,8 ya. Pakai 9,8 dikurang A. A-nya di sini udah ada di soal sebelumnya 0,06. 0,06. Jadi ini nilai T2-nya. Nah, ini tinggal dihitung aja ya. T2 nilainya berapa ya kalau dihitung? .87 ya. T2 sama dengan Ya, Bang. 4,87 satuannya Newton. Nah, ini T2-nya udah. Sekarang kita coba cari T1. Cari T1. Nah, kita lihat arah dari gerak M1. M1 ini kalau kita lihat pasti dia naik ya. Karena ini turun, M2 turun berarti M1 naik. Nah, berarti kita lihat gaya yang searah dengan arah geraknya itu plus, yang berlawanan minus. Jadi di sini kita tulis sigma Fy itu sama dengan M dikali A. Yang searah sama arah geraknya itu si T1 ini ya. T1 arahnya ke atas sama kayak arah geraknya. Berarti T1 dikurang yang berlawanan itu si W1 sama dengan M1A. Nah, ini bisa saya pindahin ke kanan. Jadinya M1 dikali A. Plus, yang ini pindah ke kanan jadi plus ya. W1. W1 itu M1 kali G. Jadi ini T1. Ini ada M1, ada M1 bisa dikeluarin. Jadi di sini A ditambah G. Jadi nilai T1 itu M1 dikali A tambah G. M1-nya 0,46 dikali A-nya itu 0,06 ditambah G-nya 9,8. Nah, ini tinggal dihitung aja. Hasilnya berapa kalau dihitung? 4,53. Bener ya.
Tadi siapa yang jawab? Nurul bang. Nurul. Terus siapa lagi? Iya bang. Dia terus kayaknya ada lagi deh. Naila bang. Siapa? Naila. Naila. Pakai I atau Y ya? Pakai I. pakai I. Naila. Oke. Nah, ini jawaban yang B. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak untuk jawaban yang B? Nggak ada Cukup ya? bang. Cukup. Kalau cukup kita lanjut ke yang C. Ini saya tambah dulu slide-nya ya. Oke, kita lanjut ke yang C. Yang C ini percepatan sudut katrol. Nah, di sini sebelumnya di soal yang A itu kita udah dapat nilai percepatannya 0,06 ya. Jadi di soal A kita udah dapat A-nya itu sama dengan 0,06 meter per sekon pangkat 2. Nah, di B juga kita udah dapat T1 dan T2. Terus yang C percepatan sudut katrol. Yang C ini berarti percepatan sudut itu alfa ya. Alfanya berapa? Nah, kita jawab. Kita udah tahu ya hubungannya. Hubungan A sama alfa ini itu tinggal dikali R. Gini ya. Tinggal dikali R. Nah, terus di sini berarti kalau pengen nyari alfa, R-nya ini pindah ke kiri sebagai pembagi. Gini. Jadi alfa ini itu sama dengan A dibagi R. Hanya udah ada di jawaban yang A 0,06 dibagi R. R-nya di sini itu jari-jari katrol. Jari-jari katrolnya itu ini ya, 5. Nilainya berapa? 0,5. 0,05 ya. Meter ya. Tadi siapa yang mau jawab tadi? Jonathan bang. Jonathan ya. Oke, jadi R-nya ini berarti 0,05. Gini, nah ini itu bisa kita hitung ya. Ini dicoret ya. Nah, hasilnya berarti dikali 2, jadinya 1,2 ya. 1,2 radian per sekon pangkat 2. Jadi ini percepatan sudutnya. Terus yang D, momen inersia. Nah, momen inersia ini itu kita bisa pakai ini ya, persamaan. Ini momen inersia yang ditanya. Kita pakai persamaan sigma torsi. Sigma torsi itu sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Ini. Nah, kita udah tahu ya, kalau torsi itu bisa kita hitung dengan gaya dikali jari-jarinya. Gaya ini tuh gaya yang bikin rotasi, bikin bendanya berotasi. Benda berotasi. Nah, kalau kita coba gambarin lagi di sini. Di sini tuh kan ada T ya. Di sini ada T, di sini ada T juga nih. Nah, di sini kita lihat di bagian si katrolnya. Si katrolnya itu bagian yang ini. Berarti gayanya katrol ini yang ini ya. Nih, yang arah-arahnya ini ke bawah sama yang ke bawah ini. Kalau yang ke atas ini punya si benda 2, yang ke arah atas ini punya benda M1. Yang ke bawah ini punya si katrol, yang ke bawah ini juga punya si katrol. Nah, yang ngebikin katrol ini berotasi itu kan karena tarikan si T2 ya kan. Ya kan, katrol ini berotasi karena katrol ini ditarik sama si T2 ini. Oke, rotasinya juga udah tahu ya, arahnya ke sana ya. Karena ini tuh turun ke bawah sini, berarti rotasinya itu ke kanan ya. Yang ini tuh berarti ini tuh searah dengan arah rotasinya. Yang searah sama rotasinya itu plus. Jadi di sini bisa saya tulis T2 karena T2 ini searah sama rotasinya itu plus. Nah, si T1 ini tuh pengen ngebuat si katrol ini berotasi ke sana. Gitu. Si T1 ini kan pengen ngebuat rotasinya ke berlawanan ya, berlawanan sama si T2 ini. Maka dia ditulis negatif T1 dikali sama R-nya. Sama dengan momen inersia dikali alfa. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Nggak ada ya? Kalau nggak ada, ini saya coba ulang deh ya, biar lebih paham ya. Biar lebih paham, kita tahu bahwa arah gerak si benda M2 ini kan ke bawah ya. Arahnya ke bawah. Nah, karena ke bawah, maka rotasi si katrolnya ini itu ke bawah nih, ke kanan ya arahnya, searah jarum jam arahnya. Maka yang searah sama arah jarum jam ini itu dianggap positif. Positifnya itu si T2 karena T2 ini menyebabkan si katrol bergerak searah jarum jam. Berarti T2-nya positif. Nah, tapi di sini ada T1 nih. T1 ini pengen ngebuat si katrolnya ini bergerak ke berlawanan arah gitu. Nah, karena sistemnya ini muternya ini ke kanan searah jarum jam, tapi si T1 ini ngebikinnya itu berlawanan, maka si T1-nya itu negatif kayak gini. Nah, di sini T2-nya kan udah ada ya. T2 itu tadi nilainya di soal yang B itu 4,87. Sini 4,87 dikurang T1. T1-nya juga udah ada nih, 4,53. 4,53 dikali sama R-nya. R-nya itu 0,05. Gini, sama dengan momen inersia dikali alfa. Alfanya juga udah ada 1,2. Gini. Yang sebelah kiri ini kalau dihitung hasilnya berapa? 0,017. 0,017 ya. Sama dengan I dikali alfa. Dikali ini ya, 1,2. Ini saya tulis ulang. Saya tulis ulang ya, 0,017 sama dengan I dikali 1,2. Berarti kalau pengen nyari I, ininya pindah ke sana sebagai pembagi ya kan? Dibagi sama 1,2. Nah, ini jadinya I. Nah, ini tinggal dihitung aja nih. Kalau dihitung hasilnya berapa? 0,014. 142. 0, berapa? 142. 0,142. 0,014. 0,142. 0,014 ya. Gini ya. Ya kurang lebih gini lah ya hasilnya. Satuannya kilogram meter pangkat 2. Tadi siapa yang jawab? Yang jawab tadi ada 2. Dia, Bang. Terus satunya? Yang laki Jonathan. tadi. Jonathan. Oke. Nah, jadi ini jawaban di soal nomor 5 ya. Ini soal nomor 5. Nah, terus sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Mau tanya, Bang. Gimana? Sebelumnya dalam perhitungan fisika, Bang, saya tahunya tegangan tali itu nilainya sama, Bang. Tapi di sini nilainya berbeda. Jadi di setiap perhitungan itu kalau melibatkan tegangan tali itu nggak selalu sama ya, Bang? Nah, oke. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Saya coba tambahin slide dulu lah ya, biar enak ya. Oke lah di sini ya nggak apa-apa lah. Oke, nah jadi di sini saya punya kasus ya. Kasus yang pertama ini tuh di bagian dinamika 2. Kalau kalian masih ingat ya, ada dinamika 1, ada dinamika 2. Terus yang sekarang kita masuk ke dinamika rotasi. Nah, kalau di dinamika 2, kita punya kasus kayak gini ya. Kita punya kasus kayak gini. Kita punya M1 di sini ya. M1. Di sini kita punya M2. Gini. Nah, yang ini juga sama nih. Bentuknya sama kayak gini. Kita punya M1, ini kita punya M2 juga. Sama M2. Nah, kalau teman-teman coba perhatikan ya, di soal-soal dinamika 2, pasti biasanya disebutkan bahwa katrol tak bermassa. Tak bermassa biasanya. Kalau tak bermassa, efeknya gimana nih terhadap momen inersia? Kita ingat, momen inersia itu kan I itu sama dengan M dikali sama R ya. Ininya terserah nih bentuknya apa, pokoknya I itu sama M dikali R pangkat 2. Nah, efeknya karena tak bermassa, M-nya ini jadinya 0. Itu 0 dikali R pangkat 2 jadinya 0 ya. Jadi momen inersianya itu sama dengan 0. Karena ininya itu 0, maka di sini tuh si katrolnya itu tidak berotasi. Tidak berotasi. Gitu ya, karena rotasi itu kan gini. I dikali alfa. Nah, ininya 0 nih. Ininya nih 0 nih. Jadi dia tidak berotasi nih, dari sini kita lihat ya.
bahwa torsinya tuh nggak ada. Jadi ini tuh nggak berotasi. Karena nggak berotasi, maka tegangan tali yang di sini, ini T1 ya, sama yang ini, itu tuh sama nilainya, T1 juga. Jadi tegangan tali yang di sini itu sama dengan yang di sini. Nah, kalau di dinamika rotasi, si katrolnya ini nih muter nih, ada percepatannya, gitu. Nah, ini juga momen inersianya, ini tuh ada nilainya. Ada nilainya. Nah, dalam kasus kita yang sebelumnya, momen inersianya ini kalau katrol, biasanya itu momen inersianya berapa ya? Di sini nggak diketahui ya. Biasanya pakai silinder ya. 1/2 MR pangkat 2. Nah, biasanya ada. Nilainya tuh ini biasanya. Nah, karena ini ada, maka di sini torsinya ini ada. Nah, karena torsinya ini ada, maka tegangan di sini T1 sama yang di sini T2. Nah, jadi T1 itu tidak sama dengan T2 gitu dalam dinamika rotasi. Makanya kenapa di sini itu nilai tegangannya beda gitu. Itu jawabannya. Gimana? Jadi talinya ikut dibantu sama katrol ini ya Bang, makanya jadi beda antara tegangan tali 1 sama 2. Mm-mm. Jadi kayak gitu, dibantu sama katrolnya ini jadinya beda nilai T1 sama T2-nya. Itulah kurang lebih ya. Oke, makasih Bang. Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke soal nomor 6. Ini soal nomor 6, menjabarkan dan menerapkan energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi kan udah tahu ya yang sebelumnya, setengah I dikali omega pangkat 2. Nah, di sini bola pejal berarti di sini momen inersianya udah tahu ya, bola pejal itu sama dengan 2/5 MR pangkat 2. Nah, ini ada di catatan kita yang ini, bola pejal. Momen inersianya 2/5 MR pangkat 2. Bola pejal memiliki massa 5 kg dan jari-jari 1 meter. Gede ya, jari-jari 1 meter tuh besar loh. 5 kg, R-nya 1 meter. Menggelinding murni dengan laju translasi 2 meter per sekon. Jadi di sini V-nya 2 meter per sekon. Pertanyaannya, berapakah energi kinetik total bola tersebut? Yang ditanya energi kinetik totalnya. Tinggal kita jawab ya. Kita jawab. Jadi kalau bola ya, sini bola. Bolanya ini selain dia bergerak translasi ke sana, bolanya ini juga menggelinding. Berarti di sini muter ya. Karena muter berarti di sini ada percepatan sudutnya. Berarti energi kinetik ini total ya. Total. Energi kinetik total itu sama dengan energi kinetik translasi ditambah sama energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi itu sama dengan setengah M V pangkat 2. Energi kinetik rotasi itu sama dengan setengah I dikali omega pangkat 2. Itu. Nah, di sini itu kita diketahui si translasinya ya. Tapi si omega ini tuh nggak ada nih. Jadi M-nya ini kita udah tahu ya. V ini udah tahu. Momen inersia juga kita udah tahu nilainya ini. Terus si omeganya nih yang tinggal kita belum tahu. Kita udah tahu hubungan yang ini, V sama dengan omega dikali R. Berarti di sini kalau kita pengen nyari omega ya, nyari omega ini, si R-nya pindah ke sana sebagai pembagi, V dibagi R. Ini sama dengan omega. Jadi omega ini itu bisa diubah ya, setengah di sini M V pangkat 2 ditambah setengah I dikali omeganya. Omeganya itu jadi ini V per R. V per R pangkat 2. Ini. Nah, ini tinggal kita hitung ya sebenarnya. Kita coba hitung momen inersianya dulu deh. 2/5, M-nya itu 5, dikali R-nya itu 1 pangkat 2. Ini kita coret jadinya 2 ya. 2 kg meter pangkat 2. Jadi momen inersianya itu 2. Nah, tinggal kita masukin ke sini. Setengah, M-nya itu 5,
dikali V, V-nya itu 2, dipangkatkan 2, ditambah setengah, dikali momen inersianya itu 2, terus dikali V, V-nya itu 2, dibagi R-nya itu 1 pangkat 2. Itu. Nah, ini bisa kita coret sama yang ini jadi pangkat 1, jadinya 5 kali 2 hasilnya 10 ya. Tambah ini bisa kita coret, 2 kali 2 hasilnya 4. Itu jadi hasilnya sama dengan 14 Joule. Jadi energi kinetik totalnya sama dengan 14 Joule. Itu sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Bisa ya? Gimana, bisa nggak? Bisa Bang. Bisa ya? Oke, saya anggap bisa. Nah, waktu kita itu sebenarnya tinggal 3 menit lagi ya. Cuman di sini tuh sebenarnya masih ada satu soal lagi nih. Di sini saya coba nggak saya kerjain, cuman di sini saya pengen nunjukin aja ya. Saya pengen nunjukin cara ngerjainnya. Di sini sebuah bola padat menggelinding dari ketinggian H besar sampai meninggalkan bagian horizontal di ujung lintasan. Jadi di sini ada ujung horizontal di lintasan. Nah, ketinggiannya itu H sama dengan 2 meter. Berapa jauh secara horizontal dari titik A bola tersebut menyentuh lantai? Jadi bola ini kan dari sini ya turun sampai sini. Nanti bolanya itu di sini nih. Setelah sampai sini bolanya kan jatuh ya. Jatuh ngebentuk kayak gerak parabola gini. Nah, nanti ditanya nih berapa nih jarak X-nya? Ini. Nah, gitu ya. Jadi yang ditanya itu si X-nya. X-nya itu berapa? Untuk soal yang ini. Ditanya X-nya. Nah, cara ngerjainnya di sini nanti kita coba lihat, kita coba pakai hukum kekekalan energi. Nah, di sini di posisi awal itu yang ini ya. Jadi ini tuh sebagai posisi awalnya, ini sebagai posisi akhir. Nah, di posisi awal ini tuh dia bilang menggelinding dari keadaan diam ya. Berarti di sini tuh nggak ada energi kinetik. Energi kinetiknya sama dengan 0. Itu. Di posisi awal energi kinetiknya 0. Terus energi potensialnya ada nih. Energi potensialnya sama dengan mg dikali H besar. Gitu. Kayak gitu ya. Terus energi kinetik ini translasi ya. Energi kinetik rotasi juga sama dengan 0 karena dia di sini diam. Gitu. Terus kita coba lihat di kondisi akhir. Di kondisi akhir di sini tuh ini itu energi kinetik translasinya itu pasti ada. Nilainya itu setengah mv pangkat 2. Di sini ada energi kinetik translasi. Terus di sini juga ada energi kinetik rotasi yang nilainya setengah I dikali omega pangkat 2. Gitu. Terus karena di sini punya ketinggian sejauh H, maka di sini ada energi potensial yang nilainya mg H kecil. Gitu. Nanti kita pakai hukum kekekalan energi mekanik awal sama dengan hukum kekekalan energi mekanik akhir. Gitu ya. Nanti ini tinggal kita masukin aja. Kita masukin, terus kita bisa cari V-nya, V yang ini. Jadi kita coba cari nilai V yang ini. Itu jadi nanti ini tinggal dimasukin aja sama teman-teman ya. Jadi nanti dari sini nanti kita dapat V. Dapat V. Nah, V-nya ini kalau udah dikerjain, nanti hasilnya itu sama dengan kalau dari kunci jawabannya ini tuh hasil V-nya 7,48 meter per sekon. Jadi kita udah dapat V-nya. V di sini. Nah, terus saat kita udah dapat V yang di sini, kita coba tinjau dari titik ini sampai titik ini. Sampai titik akhir jatuh ini. Nah, cara ngerjainnya dari titik ini sampai titik akhir yang di sini, itu kita bisa pakai rumus gerak parabola biasa sih. Jadi di rumus gerak parabola itu kan ada ya rumus yang kayak gini. Y itu sama dengan V0Y di apa ya, kalau gerak parabola itu dikurang kan? Ya kan, dikurang ya. Gerak parabola dikurang setengah G ya, pakai gravitasi ya. Pakai gravitasi T pangkat 2 gitu. Nah, Y-nya di sini itu merupakan ketinggian yang ini. Jadi ini tuh berubah jadi H gitu. Nah, terus ini dikali T ya, V0Y-nya dikali T. Nah, V0Y-nya ini tuh 0 gitu. Kenapa 0? Karena di titik ini kan horizontal ya. Horizontal. Nah, di sini horizontal di sini itu nilainya V-nya ini. V ini itu merupakan Vx.
kecepatan di arah sumbu X. Ya kan? Kecepatan di arah sumbu X. Nah, di kecepatan di arah sumbu Y-nya 0 di sini. Berarti di sini min setengah GT pangkat 2. Gitu. Terus kita lihat, di sini kan bolanya jatuh ya. Jatuh. Berarti dia nggak melawan gravitasi. Kalau gerak parabola kan ke atas sana ya. Karena gravitasinya ke bawah, terus ininya geraknya ke atas. Makanya di sini tuh dikurang setengah GT pangkat 2. Nah, dalam kasus yang ini, karena ini tuh nggak melawan gravitasi, karena langsung jatuh, berarti di sini tuh plus. Jadi hanya sama dengan setengah GT pangkat 2. Gitu. Nah, terus di sini kita bisa cari nilai T-nya. Gitu ya. Dari sini kita dapat nilai T-nya. Jadi dari sini kita dapat nilai T. Nah, untuk nyari X-nya ini tinggal kita kali ya. X sama dengan Vx dikali T. Vx-nya ini udah ada 7,48 dikali T-nya. T yang ini kalau kita hitung, ini tuh hasilnya berapa ya gitu. Nggak tahu ya berapa. Pokoknya dikali lah. Jadi dapat nilai X-nya itu sama dengan 4,8 meter. Gitu. Nah, ini cara ngerjain yang soal nomor 7. Nah, ini nggak kita kerjain karena waktunya udah habis ya. Kayak gitu. Untuk nomor 7 ya. Oke, karena waktunya udah habis, ini saya tutup aja deh ya. Sebelum saya tutup, di sini jangan keluar dulu ya karena ada screenshot juga sama mau ada absen.